Aksi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Massa yang gagal bertemu dengan bupati melempari petugas dengan botol. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar unjuk rasa. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bone ini berlangsung ricuh. Massa melempari petugas yang sedang berjaga di depan pintu pagar kantor Bupati Bone. Bahkan pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Massa marah lantaran niat untuk bertemu dengan Bupati Bone tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan pajak bumi dan bangunan sebesar 400%. Pembatalan tersebut pun akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Warga Pati berencana kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250% dengan menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Hal itu guna mendalami 12 dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Sudewo. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski demikian, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% dibatalkan, namun Pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak. Pihak pertama yang diperiksa, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya
memperingatkan atau teguran. Dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan jangan takut itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan permasalahan itu, tetap juga kita layani. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo terindikasi bermasalah akan dikuliti satu persatu. Namun sebagai permulaan, Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo membahas polemik kenaikan PBB P2 dan pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya, KPK telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill Bang? Beberapa? Ya belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Dari seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Sementara itu, pengamat menilai pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional diduga sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Akibat pembagian yang merata itu, antrian jemaah haji reguler akan semakin lama. Berawal dari tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama kini digoyang dugaan korupsi haji. Perkara dimulai Oktober 2023. Kala itu dengan maksud mempercepat antrean calon jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh, kuota 20.000 dibagi dua, 92% atau 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota untuk jemaah haji khusus. Alih-alih mengikuti aturan, Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qomas membagi proporsional kuota haji tersebut, yakni 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hak kuota 98% untuk jemaah haji reguler pun dipangkas menjadi 50%.
Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono, pembagian kuota haji secara proporsional justru sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Niat mempercepat antrean jemaah haji pun kandas. KPK berencana akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji. Para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami. Kini KPK kian tancap gas menuntaskan penyidikan. Selain sudah mencekal Yakut ke luar negeri, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah Yakut Holil dan perusahaan travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Panas terik menghambat upaya penanggulangan kebakaran hebat yang melanda Spanyol. Sindo Malam segera kembali.